Arus balik kali ini. Selamat pagi Pak Darmaning Tias. Selamat pagi Okta dan pemirsa TV, Kompas TV. Iya, Pak Darmaning Tias, kalau kita pantau kan tadi di beberapa titik arus balik ya Pak, ini kan memang Ya, cenderung masih ramai lancar lah begitu bisa ya. dikatakan, dan biasanya pemudik ini justru memadati sekitar sore hari bahkan juga sampai malam. Nah, apa yang bisa dicermati dari jam-jam ini Pak? Apakah memang untuk penerapan rekayasa-rekayasa lalu lintas ini memang seharusnya diberlakukan pada di jam tersebut atau seperti apa? Bagaimana efektivitasnya Pak? Ya, sebetulnya teman-teman BUJT atau operator jalan tol itu kan sudah punya indikator. Kalau misalnya volume kendaraan itu sudah mencapai 4.000 per jam, maka itu layak diterapkan one way, rekayasa one way. Tapi kalau baru di bawah 3.000, di bawah 4.000 atau sekitar 3.000, mungkin lebih pas untuk kontraflow. Jadi teman-teman operator itu sudah punya indikatornya seperti itu. Sehingga kapan mau diterapkan kontraflow atau one way sebetulnya bisa dilihat dari perkembangan volume kendaraan yang bisa dimonitor dari common center yang ada di BUJT gitu. Kebetulan saya sempat melihat baik itu BUJT di Astra maupun Jasa Marga, mereka itu bisa memonitor secara real time mengenai pergerakan lalu lintas. Nah, memang seperti yang saya kemukakan di tempat lain kemarin bahwa kecenderungan masyarakat itu berangkat katakanlah dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, itu adalah pagi hari. Gitu. Sehingga kemungkinan akan sampai ke wilayah Jabodetabek itu malam atau sore hari. Sehingga dari situlah sebetulnya bisa diprediksi kapan kira-kira rekayasa lalu lintas one way atau kontraflow itu diterapkan. Tidak perlu dari pagi-pagi harus sudah diterapkan one way atau kontraflow. Yang paling penting komunikasi publiknya itu jalan sehingga masyarakat itu tidak terjebak. Katakanlah misalnya sudah masuk ternyata diterapkan one way gitu misalnya ya, terutama yang dari arah yang berlawanan. Gitu. Dan yang sekali lagi perlu kita ingatkan sebetulnya jangan hanya terkonsentrasi pada jalan tol. Kita punya jalan arteri, baik itu jalur Pantura, tengah maupun selatan. Meskipun kemarin yang lintas selatan terutama di Gentong ada persoalan yaitu macet agak parah, tapi saya kira jalur selatan juga harus diperkenalkan. Jadi sekali lagi bagi yang belum memulai perjalanan balik ke arah Jakarta, baik itu yang dari arah timur maupun dari barat, dalam hal ini Sumatera, saya kira tetap perlu memperhatikan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui. Itu yang bisa saya berikan. Pak Darmaning Tias, tadi yang menjadi highlight kami adalah soal komunikasi publik, soal tadi beberapa rekayasa lalu lintas. Tadi sempat rekan kami jurnalis Kompas TV Gracie Adul melaporkan bahwa kalau di MBZ Pak, ini banyak mereka yang tidak mengetahui soal ganjil genap, penerapan ganjil genap ini Pak. Nah, apa yang Bapak cermati dari sini? Apakah memang komunikasi publiknya soal rekayasa ini masih kurangkah atau seperti apa Pak? Ya, menurut saya selain kan selama ini informasi mengenai rekayasa lalu lintas banyak dilakukan melalui media sosial dari masing-masing instansi ya, baik itu Korlantas, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR maupun BUJT. Nah, menurut saya selain dilakukan melalui medsos, tetap perlu ada pengumuman yang langsung di pintu-pintu gerbang tol, misalnya di Cikampek, di Kali Kangkung, di Palimanan dan sebagainya, tentang rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada saat itu gitu, sehingga misalnya eh, mereka yang akan melewati jalan tol MBZ
itu sudah tahu kalau akan ada kontraflow atau one way misalnya sejak di Cikampek gitu. Sejak di Palimanan misalnya. Jadi jauh sebelum masuk ke ruas tol yang diterapkan rekayasa itu, saya kira suara dari operator jalan tol itu harus didengungkan lewat pengeras suara gitu. Jadi ya nggak apa-apa kita kan masyarakat kita kan lebih suka mendengar daripada membaca. Gitu. Ya, Pak Darmaningtyas, kalau untuk tahun ini kan memang pemudiknya naik secara signifikan ya Pak, bahkan memang dikatakan naiknya sampai 45% gitu menurut catatan. Nah ini kira-kira penyebabnya apa Pak? Apakah memang secara teknologi transportasi ini juga sudah mulai membaik atau bagaimana? Kira kalau kenaikan secara keseluruhan nggak nyampe ya. Yang saya baca dari laporan-laporan BUJT adalah kenaikan secara keseluruhan itu hanya 3 koma gitu. Eh, yang sampai 40% itu pada hari tertentu, saya lupa harinya dibandingkan tahun lalu gitu. Tetapi kalau secara keseluruhan itu tidak mencapai 4% kenaikannya, sehingga saya katakan bahwa rekayasa lalu lintas yang diterapkan tahun lalu itu masih relevan diterapkan tahun ini karena volumenya itu tidak jauh berbeda. Dan ada yang membedakannya tahun ini, yaitu masa liburnya itu panjang, sehingga masyarakat itu bisa mengatur pergerakannya sendiri. Gitu. Apalagi beberapa kementerian itu sudah menghimbau kepada pegawainya untuk melaksanakan WFH. Dengan adanya WFH, maka mereka bisa menunda kepulangan mereka sampai misalnya pasca tanggal 17 misalnya. Dan dari pemantauan terhadap misalnya tiket kereta api ya, kan yang salah satu favorit kereta api. Tiket kereta api dari arah timur, dalam hal ini Surabaya, Jogja, Solo, Semarang, itu sampai tanggal 17 itu full. Gitu. Artinya apa? Artinya masyarakat yang mudik misalnya pada H-2 dan sebelumnya, sangat mungkin mereka akan kembali itu mengulur waktu. Jadi kalau kita lihat, kemungkinan yang akan terjadi adalah tahun ini itu tidak akan terjadi puncak mudik yang menyebabkan stuck itu nggak ada. Memang hari ini sampai nanti malam mungkin akan terjadi puncaknya gitu, tetapi tidak akan sampai stuck gitu. Karena apa? Karena masyarakat sudah bisa mengatur jadwal eh, baliknya itu sendiri gitu. Jadi mereka sudah memperhitungkan saya akan balik kira-kira saat lalu lintasnya sudah reda gitu. Dan apalagi kalau misalnya semua stakeholder dalam hal ini Kemenhub, PUPR, BUJT, Korlantas misalnya mendorong supaya memanfaatkan jalan arteri, maka stuck di jalan tol mestinya itu bisa dihindarkan. Dan dari pengamatan saya waktu sebelum pada saat arus mudik maksud saya, itu kan puncaknya itu hanya tanggal 6 dan 7 saja. Tanggal 8 saya menelusuri tol Trans Jawa sudah landai gitu. Sehingga waktu itu saya memberikan masukan sebetulnya sudah tidak perlu one way lagi gitu. Artinya puncak arus mudiknya itu hanya 2 hari saja. Kalau puncak arus mudiknya 2 hari, maka puncak arus baliknya juga tidak akan mungkin lebih dari 2 hari gitu. Apalagi kalau masyarakat sudah bisa mengatur jadwal baliknya sendiri-sendiri, maka ya kemungkinan terbesar arus balik yang puncak adalah hari ini sampai nanti malam. Hmm. Pak Darmaningtyas, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, situasi mudik maupun juga arus balik tahun ini itu seperti apa Pak menurut dari pengamatan Anda? Sebetulnya sejak kemarin ketika potensi mudik yang katanya
193,6 itu dilansir, dalam banyak kesempatan saya mengemukakan bahwa sebetulnya arus mudik tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, sama-sama tidak ada pembatasan pergerakan lagi seperti tahun sebelumnya. Yang kedua, kondisi ekonomi yang juga sama-sama sulit dan yang mempengaruhi pergerakan orang memutuskan untuk mudik atau tidak tahun ini adalah soal kondisi cuaca yang tidak menentu. Nah, dari pengamatan saya, kebetulan saya ke lapangan baik itu di Merak, di Ciwandan maupun di Tol Trans Jawa dan Pantura, ternyata apa yang saya prediksikan itu benar bahwa memang tidak jauh berbeda gitu. Artinya misalnya pada eh, tanggal 8 itu jalan tol Trans Jawa sudah lengang, ya artinya bukan lengang sama sekali bukan, tapi sudah lancar, Pantura lancar, dan saya cek di beberapa daerah misalnya seperti Jogja ya. Jogja itu kan kalau Nataru atau libur panjang atau eh, Lebaran begini pasti macet gitu. Ternyata enggak gitu. Kebetulan di kampung saya itu dilewati eh, para pemudik yang mau ke pantai selatan Gunung Kidul. Tahun ini saya cek itu tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya ya berarti eh, animo mudik tahun ini itu ya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Itu. Eh, yang membedakan dugaan saya adalah adanya perpindahan ya, perpindahan dari roda 2 ke roda 4. Jadi misalnya eh, BUJT melaporkan bahwa tahun ini ada peningkatan meskipun secara keseluruhannya sekitar 3% saja, tetapi meskipun tidak ada data akuratnya, saya lihat jumlah pemudik dengan menggunakan sepeda motor jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun lalu. Nah, dari perbincangan kami dengan banyak pihak, kelihatannya yang tahun-tahun lalu menggunakan sepeda motor itu sekarang beralih dengan menggunakan mobil. Karena kan sekarang dengan mobil-mobil kecil itu bisa dijangkau oleh mereka yang semula hanya bisa memakai motor gitu. Sehingga mereka beralih menggunakan mobil. Sehingga itu yang menyebabkan eh, pergerakan menggunakan mobil itu meningkat gitu. Kalau sepeda motor memang agak susah dihitung secara pasti ya, hanya dikira-kira karena memang sampai hari ini belum ada yang melakukan menghitung lah secara persis. Kemungkinan yang bisa dihitung secara persis adalah yang ke arah Sumatera karena mereka kan membeli tiket. Nah, kalau itu bisa dihitung secara pasti berapa pemudik sepeda motor yang ke arah Sumatera. Tetapi kalau yang ke arah timur, dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nah ini memang tidak bisa kita hitung pasti. Tetapi dari pengamatan kami di lapangan, ketika melihat arus lalu lintas di Pantura, saya tidak melihat rombongan sepeda motor menuju ke arah timur gitu. Ya ada terus apa mengalir pergerakan sepeda motor, tapi tidak semuanya kalau dilihat bawaannya ya, tidak semuanya akan mudik gitu. Itu pengamatan saya. Ya baik, terima kasih Pak Darmaning Tias. Kita akan pantau terlebih dahulu Pak bagaimana situasi arus balik di gerbang tol Kali Kangkung Semarang.